udah berusaha untuk kasih tahu saya soal ini. Tapi saya nggak baca surat itu. Iya, Mas. Terus kalau saya nggak baca surat itu, kenapa kamu nggak kasih tahu saya secara langsung? Kenapa sekarang kamu seolah-olah kayak nggak ada apa-apa? Saya... Cukup. Saya nggak butuh penjelasan apapun lagi hari ini. Saya rasa sementara waktu kita pisah kamar dulu. Sekian lama. Abi, kamu gak apa-apa, Bi? Saya kesini mau kasih tuan muda ini minuman suplemen buat tuan muda. Ini wangi jahe, madu, dan ginseng. Kayak minuman yang dulu sering dibikinin oleh Alia kalau aku lagi sakit. Gimana mungkin ya? Kalau Amanda itu ternyata Alia. Sebentar. Ternyata selama ini Alia ada di dekat saya. Tapi kenapa dia nggak ngomong sama saya? Saya nggak bisa pura-pura nggak tahu begitu aja. Saya harus ketemu sama dia. Saya harus minta penjelasan langsung. Papa tahan ya, Pak ya. Papa nggak apa-apa kan? Bentar ya, Mas. Masih bisa kuat kan, Pak? Suster, Ya, Pak. suster, sini suster, suster. Tolong saya suster, dada saya sesek. Mari Pak ikut saya. Suster, tolong bantuin suami saya. Nit, Iya, Oma. Oma mau ke toilet dulu ya. Iya, Oma. Saya lagi gak mau bicara sama kamu. Nanti saya telepon balik. Saya telepon kamu mau kasih tahu kabar baik. Abi udah tahu kalau saya adalah Alia. Ternyata Abi tahu lebih cepat dari yang kita duga. Kalau gitu kamu harus tepatin janji kamu. Awas kalau sampai kamu ingkar. Kalau kamu diam, saya juga diam.
Alia, kamu? Kenapa? Sebenarnya saya udah sembuh udah lama. Tapi saya cuma pura-pura aja. Biar bisa dapetin simpatinya David dan semua orang. Terutama Kinanti. Karena saya benci banget sama dia. Dia penipu. Terus sekarang tujuan kamu apa? Tujuan saya mau Abi tahu siapa saya sebenarnya. Tapi saat itu terjadi, saya minta sama kamu tolong tutup mulut. Jangan bilang sama Abi perbuatan yang udah saya lakuin selama ini. Oke, tapi ada syaratnya. Kamu gak boleh bilang sama siapapun. Atas perbuatan saya ke kamu dulu. Oh ya, dan satu lagi. Kamu harus pastikan kalau sebagian harta Abimana akan jadi milik saya. Oke. Deal. Deal. Kalau gitu kamu harus tepatin janji kamu. Awas kalau sampai kamu ingkar. Iya. Begitu juga dengan kamu. Ya udah. Sekarang saya mau menunggu Abi datang. Sebenarnya, saya juga belum tahu harus ngomong apa sama Amanda. Tapi saya harus tetap temui dia. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Coba kalau kamu tadi tuh nggak narik perut Mbak. Kan Mas Herman nggak kolab kayak gitu. Oh, jadi sekarang yang lain aku gitu. Mbak, kalau aku ketahuan bohong, Mbak nggak boleh ketahuan. Enak aja. Dulu kita udah punya perjanjian ya pas kehamilan kita ketahuan. Kalau yang satunya ketahuan, yang lainnya juga harus ketahuan. Itu baru namanya adil. Iya, tapi gara-gara kamu tadi, sekarang kan jadinya kacau begini. Kalau sampai Mas Herman kenapa-napa, emangnya kamu mau jadi janda? Permisi, dengan keluarganya Bapak Herman. Iya, saya istrinya. Itu Bu, Bapak Hermannya sudah boleh ditemui. Makasih ya Sus. Udah lama. Mau kemana kamu? Mau masuk lah. Mbak juga mau masuk. Ya udah masuk sana. Ya nggak usah disuruh juga mau masuk. Biasanya juga minta dituntun. Kinan, kayaknya tuan muda nggak lewat di sini deh. Mending kita pulang aja yuk. Enggak, Fit. Aku nggak mau. Kita tetap harus cari Mas Abi, Fit, sampai ketemu. Aku nggak mau pulang sebelum ketemu sama Mas Abi. Oke. Fit, itu mobilnya Mas Abi bukan sih? Fit, berhenti sekarang, Fit. Iya, Mas Abi! Mas Abi! Mas Abi! Mas Abi! Ya ampun, Fit, kenapa jadi kayak gini sih, Fit? Mas Abi kemana, Fit? Atau jangan-jangan Mas Abi dibawa ke rumah sakit? No, nggak mungkin. Karena kalau dilihat mobilnya rusaknya nggak parah banget, Kinan. Mungkin dia lagi cari bantuan di sini karena mobilnya rusak.
Alia. Banyak yang ingin saya ceritakan sama kamu. Pak, gimana kondisi Papa sekarang? Mas, kamu nggak apa-apa kan? Nggak parah kan, Mas? Tanya sendiri sama dokter. Tekanan darah Bapak sudah kembali stabil, Bu. Setelah ini boleh langsung pulang kok. Tapi saya minta dijaga selalu emosinya. Karena ini sangat mempengaruhi kondisi jantungnya. Ya, terima kasih ya dokter. Sama-sama. Saya permisi dulu, Bu ya. Ya, dokter. Dengerin tuh dokternya. Ya udah Pak, sekarang kita pulang ya. Yuk. Aku bantuin ya, sayang. Gak usah. Udah sama Mama aja ya Pak ya. Kok malah Mbak yang ngatur-ngatur sih? Ya udah, Papa kan maunya sama Mama kan. Ayo, Mas. Apaan sih? Udah deh. Kan yang deket Papa kan Mama ya kan Pak? Suster, Iya, Pak. tolong bantu saya ke lobi. Baik Pak. Kok malah sama suster? Kenapa gak sama kita ya? Pak. Ya udah. Saya ikut dorong ya. Ya, saya dorong juga ya. Kalau gitu, Kinan, kamu pulang aja ya. Biar aku aja yang cari tuan muda. Enggak, Fit, aku nggak mau. Aku harus nemuin Mas Abi dulu, Fit. Tapi Kin, Enggak, Fit. Kalau sampai Mas Abi ke rumah Amanda, aku juga harus ke sana. Udah, ayo ke sana sekarang. Kinan kamu yakin? Yakin, Fit. Udah, ayo. Fit. Suster, biar saya aja yang dorong suami saya ya. Baik, Bu. Kasih Sus. Sama-sama. Pak, Mama antar ke mobil ya. Sayang. Kok Papa malah berdiri sih? Aku mau pulang sendiri. Kalau kok pulang sendiri sih, Mas? Kita tuh bawa mobil. Ayo kita antar. Ih, Mama antar ke mobil, ayo. Nggak usah atur-atur hidup aku. Lepas. Mas. Ih, malah jalan duluan. Kinan, kamu yakin mau susul tuan muda ke rumahnya Amanda? Kalau enggak, lebih baik kita pulang aja. Daripada nanti... Enggak, Fit. Aku tetap harus ke sana. Apapun yang terjadi, aku terima. Aku udah siap. Lagian ini udah deket kan? Ya, oke. Mana sih Papa? Papa. Papa. Mas. Mas. Wah, udah dong ngambeknya. Mau sampai kapan sih diem begini? Iya, Mas. Kita minta maaf ya kalau kita punya salah sama kamu. Kalian tuh bukan cuma salah sama aku, tapi kalian sudah bohongin aku. Kalian tuh berdua keterlaluan ya. Bisa-bisanya kehamilan kalian pakai untuk sandiwara. Apa sih tujuan kalian? Tujuan Mama cuma pengen
pengen dapat perhatian dari kamu, Pak. Ya Mama pengen tetap kamu sayang sama Mama. Sampai kapanpun hati Mama gak akan rela untuk dimadu. Iya, Mas. Aku ngelakuin itu biar kamu selalu sayang sama aku. Aku mau buktiin sama kamu omongan kamu waktu kita sebelum menikah, Mas. Kalau kamu akan selalu sayang sama aku selamanya. Iya, tapi nggak harus dengan cara berbohong, kan? Maaf, aku tidak bisa terima dengan alasan apapun. Kalau yang namanya bohong, tetap aja bohong. Pak, sekarang Papa mau kemana? Aku mau mikir dulu. Aku bakal maafin kalian. Atau lebih baik, aku cari yang ketiga. Pak, Mas. Saya nggak bisa menghindar lagi. Sedikit lagi saya bisa ketemu sama Alia. Lagi pula saya butuh penjelasan dari dia. Akhirnya hari ini datang juga. Akhirnya Abi tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan mulai sekarang aku gak perlu lagi sembunyiin apa-apa. Karena sebentar lagi Abi akan kembali sama aku. Abi. Alia. Kamu udah tahu semuanya, Bi. Ini benar-benar kamu, Al. Iya, Bi. Ini aku, Alia.
Dia tolong bawa aku pergi dari sini. Ayo, Kinan. Ayo. Jadi ini memang kamu, Al. Iya, Bi. Tapi kenapa wajah kamu berbeda, Al? Bi. Kita masuk dulu ya. Nanti aku ceritain di dalam. Iya, Reno, ngapain sih kamu nyebutin si cewek kampungan itu? Ini aku ada di sini, pacar kamu. Han, jangan tinggalin aku, Han. Reno, sayang, bangun dong. Bangun, Reno. Han, jangan tinggalin aku, Han. Ini. Ya ampun. Ya. Sarah. Ya ampun sayang. Akhirnya kamu sadar juga. Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Aku khawatir banget, tahu nggak? Kamu gimana keadaannya? Aku baik-baik aja kok. Tapi tangan aku kok sakit ya? Kayak habis kena cubit. Kena cubit. Itu perasaan kamu aja kali sayang. Ini tuh udah tugas aku sebagai calon suami kamu. Nanti kan aku bakal bantu kamu lebih banyak lagi kalau udah jadi kepala keluarga. Gue pikir bisa punya masa depan sama Rena. Tapi ternyata harapan gue yang terlalu tinggi. Udahlah, An. Ngapain sih lo masih mikirin Reno? Mbak, ayo mikir dong Mbak, ini gimana? Kamu nih gimana? Malah nanya ke Mbak. Semua ini gara-gara kamu jadi kacau semuanya. Dan Mbak nggak bisa dicuekin kayak gini terus-terusan sama Mas Herman. Mbak kan istri sahnya Mas Herman. Oh, jadi Mbak nyalain aku? Aku juga istrinya Mas Herman. Tapi bedanya aku nggak punya surat nikah. Kalau kamu dicerain sama Mas Herman, gak ada masalah. Tapi kalau Mbak dicerain sama Mas Herman, semuanya kacau berantakan. Mbak gak bisa terus-terusan kayak gini. Awas. Pak, ayo dong Pak keluar Pak. Kita ngomong baik-baik. Mas, udah dong Mas, keluar dong. Papa, maafin Mama deh Pak. Mas, udah dong Mas, keluar dong. Mas. Apa sih kalian? Berisik banget. Orang mau istirahatnya susah banget di rumah ini. Udah dong Pak, maafin Mama. Iya Mas, aku juga minta maaf ya.
Udah dong ngambeknya. Kalian berdua itu sudah keterlaluan, tau nggak? Pantes ya, sikap kalian itu aneh. Ke dokter nggak mau, disentuh juga nggak mau. Ternyata kalian berdua itu pakai perut palsu. Aku nggak habis pikir sama kalian. Tapi Pak. Stop, cukup. Aku nggak mau dengar lagi alasan kalian. Pokoknya, mulai hari ini, pisah ranjang! Aku mau tidur sendiri. Mas. Pak. Mas, gak bisa gitu dong, Mas. Mas. Gimana nih? Masa Mas Herman bilang bisa ranjang? Waktu itu aku mengalami kecelakaan besar. Dan aku koma. Dan setelah aku sadar koma, kami tidak punya data ibu dan foto ibu sebelumnya. Jadi kami lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. wajah asli aku nggak bisa diselamatkan. Jadi satu-satunya cara adalah operasi wajah. Maafin aku ya, Bi. Waktu itu aku nggak langsung datengin kamu. Karena aku takut. Aku takut disangka pembohong sama kamu. Aku takut kamu nggak percaya sama aku. Dan kamu malah benci sama aku, Bi. Makanya aku mutusin datang sebagai orang lain. Sebagai Amanda. Ini yang aku takutin, Fit. Mas Abi ketemu sama Alia. Dia ketemu sama cinta sejatinya lagi. Aku sekarang udah jadi masa lalunya Mas Abi, Fit. Mas Abi pasti benci banget sama aku karena aku udah bohongin dia. Udah nggak ada lagi yang bisa aku perjuangkan. Aku harus relain Amanda. Fit, aku gak mau pulang ke rumahnya Mas Abi, Fit. Terus kamu mau kemana? Berhenti, Fit. Kinan. Fit, berhenti. Please.
Kinan. Mas Abi. Mas Abi, Mas Abi. Jangan ikutin saya. Mas Abi. Mas Abi, saya mohon dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Diam, saya nggak mau ngomong sama kamu ya. Mas Abi. Mas. Buka pintunya, Mas. Kita harus bicara. Mas Abi. Mas Abi. Tapi walaupun aku jadi Amanda, perasaan aku sama kamu tetap gak berubah, Bi. Walaupun aku tahu aku gak bisa milikin kamu. Kamu udah jadi milik orang lain. Bi, aku terima kehidupan aku ini demi kamu. Kinan. Kinan, kamu ngapain di sini? Ayo, aku antar kamu pulang. Aku gak mau pulang, Pi. Please tinggalin aku sendiri. Kamu pulang aja. Kinan, please. Jangan nyiksa diri kamu sendiri. Kinan. Kinan. Lepasin aku, Pi. Saya pikir kamu dulu ninggalin saya karena kamu udah gak cinta lagi sama saya, Alia. Enggak, Bi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Aku cinta sama kamu selamanya. Cuman kamu yang ada di hati aku. Itu gak akan pernah berubah. Ini takdir yang misahin kita. Bukan kemauan aku ataupun kamu. Kamu masih cinta sama aku kan, Bi? Di hati kamu cuma ada aku. Ya kan, Bi?
Jangan. Kinan. Please. Masuk ke mobil. Gak kayak gini caranya, Kinan. Aku yakin. Pasti semua bisa diluruskan dan dibicarakan baik-baik. Mas Abi sekarang masih udah benci dan marah banget sama aku, Pi. Dia masih mikir kalau aku udah bohongin dia, padahal aku gak ada niat sedikit pun buat bohongin Mas Abi kan, Pi. Rumah tangga aku udah hancur, Pi. Semuanya udah berantakan. Kinan, dengerin aku ya. Lihat aku, Kinan, lihat aku. Kamu gak sendirian. Ada aku yang hancurnya sama. Mulai hari ini, aku akan merelakan Amanda. Aku tidak akan mengharapkan dia lagi. Udah cukup. Cukup usaha aku untuk mencintai Amanda. Sampai kapanpun, aku berusaha untuk mencintai dia. Amanda akan tetap pada perasaannya. Tapi aku ini Alia, Bi. Cinta sejati kamu. Tolong jangan. Saya lega sekarang kamu baik-baik aja, Al. Saya bahkan dulu punya pikiran buruk soal kamu. Dan bahkan saya kira kalau kamu sudah meninggal, Al. Aku baik-baik aja. Aku bertahan hidup demi kamu, Bi. Sekarang aku udah kembali. Sekarang kita bisa sama-sama lagi, ya kan? Saya mohon, tolong. Saya udah punya istri sekarang. Hati dan cinta saya untuk istri saya. Kalau kamu datang ke sini cuma buat ngomong kayak gitu, cuma buat nyakitin aku, buat apa kamu datang, Bi? Al, saya datang ke sini menemui kamu. Saya ingin tahu kebenarannya. Saya ingin tahu apa kamu benar baik-baik aja, Al. Saya minta maaf, saya pernah punya pikiran buruk soal kamu. Terlebih kamu ninggalin saya begitu aja. Dulu memang kita pernah saling cinta. Tapi sekarang kondisinya udah berbeda, Al. Saya akan tetap anggap kamu sebagai teman saya.
bahkan sahabat saya. Dan saya berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu dengan orang lain. Terkadang memang jalan hidup sangat menyakitkan. Apa yang kita rencanain gak pernah jalan mulus. Apa yang kita harapkan kadang-kadang meleset. Tapi percaya sama aku, ada maksud lain di balik semua itu. Kamu adalah orang yang baik, Kinan. Pasti Tuhan udah nyiapin kado terindah buat kamu. Ayo, Kinan. Aku antar kamu pulang ya. Sayang, aku tuh seneng banget kamu selamat. Aku khawatir banget, tahu nggak? Pas dengar kamu terluka kayak gini, aku langsung kesini, sayang. Makasih ya, sayang. Iya, sayang, sama-sama. Gawat nih. Kalau beneran Mas Herman cerain aku, habis dong status aku sebagai istri. Aku harus cari cara lain. Ya. Sebentar. Sayang, aku angkat telepon sebentar ya dari Mama. Iya, sayang. Halo, Ma? Sarah. Sarah, sekarang kamu harus pulang. Ini gawat. Tolongin Mama. Cepetan kamu pulang. Iya, tapi kenapa? Kok Mama panik gitu? Aduh, Sarah. Ini bisa-bisa Mama sama Papa cerai. Apa? Udah deh, kamu buruan pulang. Iya, udah. Aku sekarang pulang ya. Mama tunggu, oke? Sayang, aku harus pulang. Tadi katanya mama aku tuh ada masalah gitu. Kamu nggak apa-apa kan di sini dulu? Gak apa-apa, sayang. Kamu pulang aja, kamu urusin aja dulu urusan kamu. Sebentar ya, sayang. Nanti aku datang ke sini lagi bawa makanan kesukaan kamu, oke? Permisi, saya mau melakukan pengecekan, Mbak. Pas banget, Sus. Sus, saya mau pulang. Nanti suster tolong jagain pacar saya ya, Sus. Baik, Mbak. Makasih. Sama-sama. Oke, bye sayang. Dadah, sayang. Sus masih sakit, Sus, di sini. Di situ ya. Oh iya, Sus. Saya boleh pinjam handphone suster nggak? Buat apa, Mas? Saya mau nelpon pacar saya. Loh, bukannya yang tadi pacarnya Mas ya? Bukan kok, Sus. Pinjam handphonenya aja dulu. Ya udah, saya ambil dulu ya, Mas. Iya, Sus. Kamu anggap aku sebagai sahabat kamu. Aku tahu kamu cinta sama Kinan. Dan aku janji sama kamu, aku gak akan ganggu rumah tangga kalian. Sekarang aku lega, Bi.
tahu aku masih hidup. Dan kamu juga tahu, aku sama sekali gak ada niatan buat ninggalin kamu. Sekarang, semua kesalahpahaman udah selesai. Aku bahagia dan kamu bahagia, Pi. Makasih ya. Saya juga lega ngeliat kamu baik-baik aja. Yang terpenting sekarang, kamu harus bisa nemuin kebahagiaan kamu. Kamu harus berjuang untuk kesembuhan kamu. Lagi pula ada David kan? Kamu pernah tolong sahabat saya, David. Dia mencintai kamu dengan tulus. Dan saya tahu, kamu juga mencintai dia dengan tulus, kan? Ini, Mas. Makasih ya, Sus. Halo? Halo, Ana. Ini aku, Reno. Reno? Kamu kenapa ngejenguk aku di rumah sakit, An? Atau jangan-jangan kamu nggak tahu ya? Kalau aku lagi sakit kayak gini. Ngapain aku ke sana? Kan udah cewek kesayangan kamu yang ngerawat kamu di sana. Ana, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Maksud kamu apa? Udah lah, Ren. Sabaran gue tuh udah abis ya. Gue gak mau kenal sama lo lagi. Lo gak usah hubungin gue lagi, kita putus. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Atau jangan-jangan nomor langsung diblok lagi sama dia. Mas. Papa mau kemana sih, Pak? Iya, Mas, kamu mau kemana? Aku ada keperluan. Mau saya tanya-tanya? Papa kalau mau pergi Mama temenin ya. Mama takut Papa kenapa-napa di jalan. Papa kan masih lemas, ya? Nggak usah, Mah. Ya udah, kalau Mas nggak mau pergi sama Mbak Marissa, aku aja yang nganter Mas ya. Nggak perlu. Kalian tuh pengen tahu banget sih aku mau pergi kemana. Mas, Mas! Papa tuh mau kemana ya? Aduh. Enggak. Mbak, ini nggak bisa dibiarin, Mbak. Kita harus ikutin Mas Herman.
Ayo. Iya bener. Kasih kunci mobil aku. Mbak, kunci mobil aku nggak ada ya? Kok sama ya? Kunci mobil Mbak juga nggak ada. Mereka berdua nggak akan bisa menyusulku. Aku di rumah stres banget. Punya istri 2, tapi nggak pada bener. Bisa-bisanya mereka kompakan nipu aku selama ini. David, kalau gitu saya permisi dulu, Oma. Bu Kinan. Kita duduk dulu yuk, Kinan. Jumi. Ya Oma. Kamu buatkan minuman buat Non Kinan ya. Oh, Mai. Non Kinan kenapa, Oma? Sudah kamu buatkan minuman dulu buat Non Kinan ya. Siap, Oma. Sekarang kamu cerita sama Oma. Ada apa, Ti? Oma, Kinan mau minta maaf ya. Kalau selama Kinan tinggal di sini, Kinan banyak bikin salah sama Oma. Kok kamu ngomongnya seperti itu, Ti? Kinan cuma mau minta maaf aja sama Oma. Oma udah begitu baik sama Kinan. Oma udah sayang sama Kinan. Makasih banyak ya Oma. Kinan ngomong kayak gini karena mungkin Kinan gak akan jadi istri Mas Abi lagi. Jangan sia-siakan sahabat saya. Oke. Saya pulang ya. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung ngomong ke saya. Ataupun ke David. Saya akan penuhi semua keperluan kamu. Terutama untuk pengobatan kamu. Ya. Jangan sungkan. Tapi aku masih boleh kerja di kantor kan? Tentu dong. Pasti boleh. Sekarang kita jadi sahabat. Dan kamu sudah menyelamatkan sahabat saya, David. Sudah sebatas ya kan? Kita sebagai sahabat saling support satu sama lain. Hey. Kita semua di sini sama-sama berjuang untuk kesembuhan kamu. Kamu jangan merasa sendirian. Ya. Sahabat.
Saya tinggal ya. Astaga, Kinan. Kenapa ngomong seperti itu? Kalian ribut. Kalau ribut selesaikan baik-baik, Kinan. Bukan seperti ini. Mas Abi marah banget sama Kinan, Oma. Kinan udah bisa terima konsekuensinya apapun itu. Karena semua ini emang salahnya Kinan. Memangnya kamu melakukan apa? Sampai Mas Abi marah. Oma, sebenarnya Ale masih hidup, Oma, selama ini. Alia. Dan Kinan gak ngasih tahu Mas Abi. Dan selama ini Alia adalah Amanda. Alia adalah Amanda. Apa maksud kamu, Ti? Mama gak ngerti. Kinan juga baru tahunya belum lama ini, Oma. Jadi Alia itu pernah kecelakaan. Dan dia operasi wajahnya. Dia ganti semua identitasnya. Makanya kita semua gak ada yang kenalin dia. Dan sekarang Mas Abi udah tahu semuanya. Mas Abi marah sama Kinan karena dia pikir Mas Abi pikir Kinan ngerahasiain ini semua dari Mas Abi. Padahal Kinan gak pernah ada maksud kayak gitu, Oma. Sebenarnya Kinan mau jujur sama Mas Abi. Tapi Mas Abi keburu tahu pas dengerin Kinan lagi ngobrol sama David. Kinan takut, Oma. Kinan takut Mas Abi gak akan pernah maafin Kinan. Kinan sayang sama Oma. Kinan sayang sama keluarga ini. Tapi Kinan bisa apa, Oma? Semua keputusannya ada di Mas Abi. Makasih, Oma. Oma udah baik sama Kinan. Oma udah sayang sama Kinan. Bagus juga dia sadar diri. Sekarang Abi pasti bakalan tendang Kinan dari rumah ini. Ma, Mama, aku pulang. Ma. Sayang, akhirnya kamu pulang, Sarang. Sayang, tolongin Mama deh, sayang. Ya tolongin apa, Ma? Papa kamu udah tahu ini gawat banget. Udah tahu kalau Mama sama Tante Karin itu hamilnya cuma pura-pura. Ini harus gimana dong, tolongin Mama. Papa sekarang tuh kelihatan marah banget. Dia ngerasa kalau Mama tuh ngebohongin dia. Gimana dong, Sarah? Ma, ya wajar lah Papa marah orang Mama bohongin. Aku kira masalahnya apa, ternyata cuma masalah ini doang. Ya ampun, Ma. Aku tuh tadi lagi jengukin Reno. Reno tuh ketusuk, tahu nggak? Udah, aku balik lagi deh.
Kok kamu mau pergi lagi? Ayo dong, tolongin Mama. Mama minta tolong sama kamu. Pikirin gimana caranya biar papa kamu itu nggak marah lagi sama Mama. Ini gimana dong caranya, Sarah? Tolong. Ya aku juga nggak tahu, Ma. Aku bingung. Aduh. Mana papa kamu tadi tuh ngancem ke Mama, tahu nggak? Dia mau nikah lagi, mau punya istri ketiga. Emang kamu mau? Kalau papa kamu nikah lagi, kamu mau punya ibu tiri yang seumuran kamu kayak Claudia kayak gitu? Ya enggak lah, aku nggak mau. Lagian kenapa sih Mama sama Papa tuh ada aja kelakuannya bikin aku pusing, tau nggak? Ya terus gimana dong sayang, bantuin Mama, tolongin Mama. Mama benar-benar pusing, takut Mama minta tolong sama kamu. Iya Mas, sabar. Ini aku juga lagi mikir. Tapi gimana caranya aku juga bingung, aduh. Terus aku lagi mikir nih, gimana ya? Makasih ya. Makasih, Mas. Pak Herman. Claudia. Bapak kenapa? Ada masalah, Pak? Atau Bapak sakit? Claudia. Tadi saya muter-muter di jalan. Bingung. Malah nyampe ke sini. Maaf ya. Iya, udah nggak apa-apa, Pak. Ayo duduk dulu, ngobrolnya sambil duduk aja. Bapak kok kesini lagi, Pak? Bukannya tadi Bapak sempat kolaps terus dibawa sama istri-istri Bapak? Claudia, saya itu tertekan lihat kelakuan istri-istri saya. Mereka itu pura-pura hamil. Terus berantem mulu kerjaannya. Bikin saya tambah pusing, Claudia. Saya di rumah makin tertekan aja. Seandainya kamu itu jadi saya, pasti kamu akan mumet sendiri. Ya, sekarang saya paham sih, Pak, kenapa Bapak seperti ini. Ya, saya sih emang belum nikah, Pak. Tapi saya bisa ngebayangin kok gimana pusingnya jadi Bapak. Punya istri 2, tapi dua-duanya sama sekali nggak bisa jadiin tempat sandaran. Yang ada malah jadi beban ya, Pak. Iya. Maaf ya Claudia. Aduh, kamu kan lagi berduka. Saya malah curhat sama kamu. Jadi nama pikiran kamu. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya minta maaf ya kalau selama ini saya sering ketus sama Bapak. Itu semua karena saya cuma nggak enak sama istri-istri Bapak. Tapi sekarang saya ngerti kok, saya paham. Bapak itu cuma butuh teman cerita kan? Ya udah, Bapak tenangin diri dulu di sini ya. Nggak apa-apa. Makasih ya Claudia. Maaf. Nggak sengaja. Kinan selama ini juga selalu baik sama Oma, sama Bi. Kamu yang tenang dulu ya sayang ya. Non Kinan. Non minum dulu non tehnya. Biar non tenang non. Makasih ya, Bi. Sebaiknya kamu istirahat dulu aja ya. Biar kamu tenang. Nanti biar Oma yang bicara sama Mas Abi. Kinan gak apa-apa kok, Oma. Kinan tahu diri.
Selama ini posisi Kinan kan hanya untuk menggantikan Alia di hatinya Mas Abi. Dan sekarang mereka berdua udah ketemu. Kinan, kamu dengar Oma. Istrinya Mas Abi itu kamu, Kinanti. Bukan Alia. Sebagai istri kamu harus memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga kamu. Dalam suatu rumah tangga, Kinan, selalu akan ada masa di mana segala sesuatunya itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi setiap ada masalah harus diselesaikan. Bukan rumah tangganya yang diselesaikan. Sekarang kalian berdua harus menghadapi masalah ini dengan baik. Kalian berdua harus memperjuangkan menghadapi badai topan rumah tangga ini. Dan kalian harus bisa. Kinan, kamu pasti bisa. Ya. Jumi. Iya, Oma. Antar Non Kinan ke kamarnya ya. Siap, Oma. Ayo, Non. Istirahat ya, sayang. Bi, kakak mau nanya sama kamu. Alia beneran masih hidup? Terus Amanda adalah Alia? Waktu itu aku mengalami kecelakaan besar. Dan aku koma. Dan setelah aku sadar koma, wajahku udah berubah. Selama ini aku kira Alia ninggalin aku, Kak. Tapi ternyata dia terkena musibah besar. Jadi gitu ceritanya. Kasian banget Alia harus ngadepin semua ini. Abi, Oma mau bicara berdua sama kamu. Kenapa, Oma? Kinan sudah menceritakan semuanya soal Alia ke Oma. Oma tahu, kamu pasti syok dan kecewa berat. Karena selama ini Kinan tidak pernah jujur sama kamu soal hal ini. Tapi kamu harus percaya, Bi. Dia tidak bermaksud berbohong sama kamu, Bi. Tapi apapun alasannya, Oma, dia tetap udah bohongin aku. Bi, tolong jernihkan pikiran kamu. Tenangkan diri kamu. Bayangkan kalau kamu ada di posisinya Kinan. Gak mudah kan buat seorang Kinan langsung menceritakan soal Alia. Oma, aku mohon. Biarin aku nyelesain masalahku ini sendiri, Oma. Dari kecil aku selalu diajari sama Oma tentang kepercayaan dan juga kejujuran. Tapi sekarang apa yang aku dapat dari Kinanti, Oma? Dia rusak keduanya. Apa salah kalau aku marah, Oma? Aku ke kamar dulu ya, Oma. Biar aku yang selesai masalahnya.
Ya Allah, semoga Abi dan Kinan bisa selesaikan masalah mereka ini dan hubungan mereka baik-baik saja. Saya udah punya istri sekarang. Hati dan cinta saya untuk istri saya. Saya akan tetap anggap kamu sebagai teman saya. Bahkan sahabat saya. Kenapa sih, Mi? Kenapa kamu lebih milih Kinan dibanding aku? Setelah kamu tahu aku ini Alia, Mi. Harusnya sekarang kita udah bersatu, Mi. Walaupun sekarang wajah aku udah berbeda, tapi aku tetap Alia. Kenapa kamu miliki nanti, Mi? Kenapa? Pasti sekarang kamu lagi bahagia sama tuan muda. Lepas rindu dan mengingat masa lalu kalian berdua. Mas Abi, Mas Abi benar-benar marah sama aku. Dia bahkan gak mau ngomong sepatah kata pun ke aku. Sekian lama aku mencoba. Waduh, jadi ngerepotin saya. Diminum Pak, teh ya? Tehnya enak banget. Teh yang paling terenak nih, yang pernah saya minum. Claudia, sebenarnya saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu.
Minta maaf? Minta maaf apa ya, Pak? Ya, atas semua sikap-sikap saya yang nggak bikin kamu nyaman. Maafin saya ya Claudia. Habis gimana ya? Kamu itu baik banget orangnya. Aduh, pokoknya deket kamu itu seneng aja bawaannya. Imun saya jadi naik. Ya, saya juga minta maaf, Pak. Kalau selama ini saya beberapa kali ngomongnya ketus ke Bapak. Nggak sopan. Ya, saya juga nggak maksud kayak gitu sih, Pak. Tapi saya tahu kok, kalau Bapak itu aslinya orangnya baik banget. Kamu tahu Claudia? Oh, bagus deh. Syukur kalau kamu berpikir kayak gitu. Minum dulu ya. Ya, silakan minum Pak, dihabisin. Apa? Halo Alia, gimana? Abi udah nemuin kamu kan? Pasti Abi seneng banget ya. Palingan ntar lagi juga kalian balikan, ya kan? Iya. Abi udah datang. Dan dia udah tahu kalau Alia masih hidup. Terus? Terus dia pulang. Dia tetap milih Kinanti. Kok gitu? Saya juga gak nyangka. Ternyata segitu besar cinta dia ke Kinanti. Dan sekarang Abi cuma nganggap saya sebagai sahabat. Gak lebih dari itu. Tapi kok Abi bisa gitu ya? Sekarang tugas saya udah selesai. Abi udah tahu siapa saya dan ternyata kita emang gak bisa bersama lagi. Jadi maaf. Kerja sama kita udah selesai. Saya udah gak butuh kamu lagi. Alia, tunggu dulu dong. Kamu jangan panik gitu. Ini kan baru awal-awal. Mungkin Abi tuh shock karena baru ketemu sama kamu lagi. Terus kamu maunya apa? Saya akan bantu kamu untuk yakinin Abi. Pokoknya secepatnya. Saya akan bikin kamu balikan lagi sama Abi. Bagaimanapun caranya. Ya udah terserah. Tapi kalau ini semua nggak berhasil lagi, ya kerja sama kita akan berakhir. Tapi gimana ya caranya? Biar Alia sama Abi balikan lagi. Jadi penasaran gimana kabar mereka. Kinan gak ada kabar. Amanda apa lagi?
Kenapa David harus telepon sekarang? Aku harus ngomong apa ke David soal Abi? Apa aku harus cerita kalau sekarang Abi hanya anggap aku sebagai sahabat? Apa aku juga harus cerita kalau Abi akhirnya tetap milih bersama Kinan di depan muka aku sendiri? Enggak, Fit. Aku gak bisa ke telepon kamu. Kayaknya Amanda udah benar-benar nggak mau diganggu. Mungkin dia memang udah bersatu sama Tuhan kita. Ya, mungkin ini udah saatnya untuk menjauh dari dia. Silakan, Pak. Bagaimana kondisinya sekarang, Dok? 60% kondisi pasien sudah membaik, tapi belum bisa dikatakan stabil karena kami harus melakukan observasi lebih lanjut. Baik, tolong dipantau terus kondisinya, Dok. Dan kalau ada kemajuan, segera kabari kami. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari. Gue harus cari cara nih, biar gue nggak cepet-cepet sembuh, biar gue nggak cepet-cepet dimasukin penjara itu lagi. Tapi gimana ya? Lagian mama kemana sih? Om Abi juga, kok nggak ada yang ngasih kabar? Pokoknya abis ini gue nggak mau masuk ke penjara lagi. Gue nggak mau nanti digebukin lagi di sana. Gue takut. Pokoknya gue mau pulang. Mas Abi. Mas. Saya lagi mau diganggu. Tapi Mas Abi. Mas Abi kenapa sih sampai segitunya ke aku? Enggak. Aku nggak boleh nyerah. Oma juga bilang aku sebagai istri berhak untuk mempertahankan rumah tangga aku. Enggak, aku nggak boleh nyerah. Mas Abi harus dengerin penjelasan dari aku dulu. Mas Abi, tolong dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Mas. Abi, Oma tidak akan ikut campur apapun keputusan yang mau kamu ambil. Tapi sebagai seorang suami, seharusnya kamu bersikap bijak dan adil. Jadi sebaiknya kamu mau mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh istri kamu. Kalau tidak,
kamu hanya akan menjadi seorang suami yang egois. Bicarakan baik-baik. Ayo cepet ngomong. Sebelumnya saya meminta maaf sama Mas Abi. Kalau saya udah bikin Mas Abi marah dan kecewa atas sikap saya. Tapi jujur, saya udah berusaha untuk ngasih tahu Mas Abi soal Alia. Saat itu, saat saya tiba-tiba pergi dari rumah. Dan Mas Abi menemukan saya di rumah sakit karena saya keserempet motor. Kinan. Sebenarnya saat itu saya udah nulis surat untuk Mas Abi. Maaf, saya harus kasih tahu semua ini lewat surat. Karena saya nggak sanggup menatap mata Mas Abi dan memberitahu Mas Abi semua ini. Di surat itu saya menjelaskan semua tentang Alia. Dan saya juga bilang, kalau Mas Abi memilih saya akan tunggu Mas Abi di jembatan cinta. Tapi kalau Mas Abi milih Alia, saya ikhlas. Saya akan pergi ninggalin Mas Abi saat itu. Saya juga udah bilang semua ini ke Amanda. Dan Amanda juga menunggu Mas Abi di rumah sakit. Tapi kalau setelah Mas Abi baca surat itu, dan dia nyari kamu, itu tandanya dia milih kamu. Dan saya akan pergi. Saya pikir waktu itu Mas Abi gak datang ke jembatan cinta karena Mas Abi milih Alia. Tapi ternyata saya salah. Ternyata Mas Abi belum baca surat itu. Karena surat itu hilang gak tahu kemana. Saya minta maaf, Mas. Jadi kamu udah berusaha untuk kasih tahu saya soal ini? Iya, Mas. Terus kalau saya nggak baca surat itu, kenapa kamu nggak kasih tahu saya secara langsung? Kenapa sekarang kamu seolah-olah kayak nggak ada apa-apa? Cukup. Saya nggak butuh penjelasan apapun lagi hari ini. Saya rasa sementara waktu kita pisah kamar dulu. Saya perlu waktu untuk menenangin diri saya. Tapi kenapa sampai harus pisah kamar, Mas? Saya nggak tahu caranya berhadapan sama kamu dalam kondisi seperti ini. Saya perlu waktu untuk menenangin diri saya. Kamu pikir saya nggak kecewa? Iya, saya salah. Saya ngerti. Udah sana masuk. Udah malam.
Akhirnya mereka pisah juga. Mudah-mudahan setelah ini bukan cuma pisah kamar, tapi pisah untuk selamanya. Gimana sih Alia? Mau dikasih kabar bagus, malah teleponnya gak diangkat-angkat. Oma? Oma? Oma ngapain duduk sendirian di sini? Kok Oma belum tidur? Oma nggak bisa tidur. Emang kenapa, Oma? Banyak masalah yang Oma pikirin, Jom. Dan sekarang ada masalah lagi sama Abi dan Kinan. Lagi-lagi rumah tangga mereka dihantam masalah. Ya Allah, ada masalah apa lagi, Oma? Kamu tahu Alia kan? Alia calon istrinya Abi dulu. Dia kembali, Jum. Dan ternyata Alia itu adalah Amanda yang kita kenal selama ini. Oh, Mai. Kok bisa, Oma? Katanya Alia mengalami kecelakaan dan wajahnya rusak berat. Lalu dia melakukan operasi plastik dan mengganti identitasnya dengan Amanda. Ternyata dia Alia. Loh, kok dia nggak cerita ya? Ngapa dia diem-diem aja, Oma? Oma juga nggak ngerti, Ju. Yang jelas, gara-gara semua ini bikin masalah dalam rumah tangga Abi dan Kinan. Doain ya, Jum. Supaya rumah tangga Abi dan Kinan baik-baik aja. Pasti, Oma. Jumi pasti doain Tuan Muda Menon Kinan. Oma yang sabar ya, Oma. Claudia, kalau gitu saya pamit dulu ya. Oh, iya. Bapak hati-hati ya. Kamu juga hati-hati, walaupun di rumah. Katanya gak ada hubungan apa-apa, tapi malah akrab banget kayaknya. Ini bener-bener gak bisa dibiarin, Karina. Kalau beneran mereka sampai pacaran, ini gawat buat kamu, Karina. Hah? Kok buat aku? Buat Mbak enggak gitu? Ya iyalah, kamu kan cuma istri sirinya Mas Herman. Kalau Mas Herman bosan ya udah, bye. Cerai, selesai. Kalau Mbak istri sah, repot. Males pasti Mas Herman cerai sama Mbak. Ribet. Istri siri, istri sah, itu aja terus. Bosan tau nggak? Emang bener? Saya jalan dulu ya. Iya, Pak. Karina.
Kenapa jadi kayak gini sih semuanya? Segitu jijiknya Mas Abi sampai harus pisah kamar sama aku. Aku bawa aja deh bajunya Mas Abi. Siapa tahu dengan cium aroma bajunya, aku bisa tidur nyenyak. Tuan, ngobrolnya udah Tuan. Non Kinan mana? Kok sendirian Tuan? Sekarang kamu beresin kamar tamu sana. Emangnya mau ngapain Tuan? Ya, mau tidur lah di sana. Lah, biasanya kan Tuan muda tidur di kamar Tuan muda. Kok sekarang di kamar Tuan tamu? Kamar tamu Tuan. Apa sih banyak nanya? Tinggal beresin aja susah banget. Sekalian siapin baju saya buat besok. Siap Tuan muda. Maaf. Masuk. Non? Bi. Lah, Non Kinan mau kemana nih bawa baju? Saya mau tidur di kamar tamu, Bi. Kamar tamu? Lah bagaimana sih? Tadi Tuan muda nyuruh Jumi suruh bersihin kamar tamu. Tuan muda mau tidur di sono katanya. Lah ini Jumi mau ngambil baju Tuan muda, Non. Emang Mas Abi ngomongnya gimana, Bi? Tadi sih Tuan muda nyuruh Bi Jumi suruh bersih-bersih kamar tamu. Soalnya Tuan muda mau tidur di situ, Non. Ini sekalian Bi Jumi ngambil bajunya. Bagus juga ya sandiwara kamu. Kenapa sih? Semua ada aja masalah di keluargaku. Makasih ya, Fit. Kamu udah sabar nungguin aku. Aku akan tunggu kamu sampai kamu ngasih hati kamu buat aku. Apa cuma segini aja umur pernikahan kita, Mas? Apa nggak seharusnya saya marah seperti ini? Tapi saya paling nggak suka dibohongin. Aku harus selesaiin masalah ini sekarang.